Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nah, tema pada malam hari ini yaitu hidup berkenan kepada Allah. Sebelum kita mendengar penguraian firman Tuhan, baiklah saya akan membacakan di dalam Alkitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk dari mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya kamu dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 7, Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang hal persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari pembacaan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 12 ini, kita akan melihat bahwa jemaat Tesalonika jemaat yang masih sangat muda. Maksudnya jemaat itu belum lama didirikan. Namun mereka mengalami berbagai kesulitan, kesusahan, penderitaan dan penganiayaan. Yang sangat mengagumkan kita bahwa mereka bisa tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Itu bisa kita lihat dalam pasal 3. Melalui nas pembacaan kita tadi, Paulus ingin agar jemaat Tesalonika itu lebih bersungguh-sungguh hidup yang berkenan kepada Allah. Mungkin cara untuk memilih pola hidup yang berkenan kepada Allah itu seperti apa? Paulus memperkenalkan ada 3 pola hidup yang berkenan kepada Allah. Yang pertama yaitu hidup kudus. Ayat 3 dan 4 sudah itu dikatakan. Saudara kita perhatikan pada abad 1 Masehi di dunia orang Yunani atau orang Romawi, perzinahan yang tidak perlu dipersoalkan. Karena seks pada masa itu dianggap sesuatu hal yang derajatnya sama seperti makan dan minum. Pada masa itu orang yang tidak percaya di Tesalonika, mereka tidak melarang orang berzina. Perzinahan itu dianggap sebagai hal yang lazim dan lumrah saja. Kita melihat ahli filsafat Romawi mengatakan, yaitu bernama Seneca. Dia mengatakan perempuan dikawinkan supaya nanti dicerai, ditalak supaya dikawinkan. Kita melihat juga seorang ahli filsafat dari Yunani yang bernama Demosthenes juga mengatakan kita memelihara orang Sunda untuk kesenangan, kita memelihara gundik-gundik selir-selir untuk kebutuhan tubuh sehari-hari, kita beristri
untuk beranak, untuk memelihara rumah tangga. Ya, dari kedua pernyataan filsuf itu, kita berkesimpulan betapa rendahnya nilainya pernikahan pada masa itu. Jadi saudara, kita ingat tahun 80-an, waktu itu saya masih umur 20 tahun ya. Nah, waktu itu saya masih kuliah di STT Iman. Nah saudara, pada masa itu ada satu aliran, ya, aliran sesat dari kekristenan, nah, bernama Children of God, COG ya, dengan kedok, nah, yang dibawakan oleh Bapak David, namanya dipanggil Bapak David. Nah, Children of God ini mengembangkan, ya, mempraktekkan permusuhan. Jadi orang bisa berhubungan dengan sesama anggotanya dalam komunitas mereka. Saya suka sama si Anu, saya bisa berhubungan dengan dia karena berdasarkan saya mengasihi kamu. Jadi kasih mereka landasan hanya hawa nafsu saja. Tapi puji Tuhan, saudara, pemerintah pada masa itu melarang, ya, kegiatan mereka. Dan pada masa itu banyak anak-anak muda yang terperangkap masuk dalam jaringan tersebut. Nah, puji Tuhan, saudara, ya, sudah dilarang, ya. Jadi tidak ada lagi. Saya nggak tahu, kata dengar-dengar masih ada, ya, seperti di Manado. Nah, Paulus menulis surat ini agar, ya, supaya menjauhi segala praktek permusuhan, perzinahan yang dilakukan oleh orang luar di Tesalonika. Ya, meskipun merajalela pada masa itu, ya, mengkhawatirkan Paulus, maka Paulus mengajak orang Kristen di Tesalonika untuk menjauhi segala macam bentuk percabulan dan zaman seperti zaman itu. Ayat 3 dikatakan, ya saudara, saya akan bacakan, ya. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi Paulus mengajak supaya mereka menjauhi segala percabulan. Nah, saudara kekasih, Paulus juga mengingatkan agar kita jangan hidup lagi hal-hal yang berdosa, ya. Salah satu seperti perzinahan itu, ya, melainkan melakukan apa yang kudus. Ayat 7, saudara, Allah memanggil kita akan melakukan apa yang cemar seperti persundalan, perzinahan, tetapi melainkan apa yang kudus, kata ayat 7 itu, saudara, ya. Nah, saudara kekasih, Paulus mengumpulkan ada 4 alasan mengapa orang Kristen harus hidup dalam pengudusan dan menjauhi keinginan hawa nafsu. Pertama, karena untuk menyukakan hati Allah. Hidup kita beraneka gaya. Ada orang hidupnya menyukakan orang lain, menyukakan diri sendiri. Tetapi sebagai orang percaya hari ini, kita harus meneladani Paulus yang hanya satu gaya hidupnya, yaitu mau menyukakan hati Allah. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4, saudara, ya. Kalau saya bacakan demikian bunyinya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kamu, karena inilah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi Paulus ingin menyukakan hati Allah, ya, dengan cara supaya kita nggak ikut dalam permusuhan itu, ya. Saudara kekasih, kita tahu, saudara, banyak orang hidupnya tidak mau menyukakan hati Allah, atau mereka hanya sekedar melakukan kehendak Allah, tapi tidak mau menyukakan hati Allah. Contoh, saudara, kita lihat seperti, nah, Yunus. Sekalipun Yunus, ya, agak terpaksa, ya, melakukan kehendak Allah, tapi saudara, dia dengan tidak sungguh-sungguh, saudara, ya. Ya, meskipun dia pergi memberitakan Injil di Niniwe, saudara, ya, tapi dia lakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Nah, kita lihat, saudara, ya, meskipun dia tidak sungguh-sungguh melakukannya, ya, tapi saudara, banyak orang yang bertobat setelah Yunus mengabarkan Injil di kota Niniwe. Kita harus beri contoh, ya, menyukakan hati Allah, yaitu Henokh. Henokh berjalan bersama Allah.
Nah, dengan mendengarkan suaranya, hidup bersama firman-Nya, bersekutu di dalam doa, lalu sujud menyembahnya dan melayani. Itulah Henokh yang bisa kita contohi. Yang kedua, saudara, ya, sebagaimana kita hidup dalam pengudusan, menjauhi keinginan hawa nafsu. Kedua, yaitu mentaati Allah saja. Ya, ayat 2 dikatakannya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 2. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk yang mana yang telah kami berikan kepada kamu atas nama Tuhan Yesus. Ya. Ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi segala percabulan. Jadi ketika Paulus berada di Tesalonika, dia memberikan perintah Allah tentang kesucian pribadi, yaitu menjauhi segala bentuk percabulan. Paulus mengingatkan orang baru percaya di Tesalonika ini bahwa percabulan itu tidak menyukakan Allah. Allah menciptakan seks, ya, yang berhak menentukan pemakainya. Sejak semula Tuhan menetapkan pernikahan, ya, suatu hubungan yang kudus antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Allah menciptakan seks untuk kelanjutan umat manusia dan juga untuk kenikmatan kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, kata Ibrani pasal 13 ayat 4. Bila setiap rumah tangga menaruh hormat terhadap perkawinan dan tidak mencemarkan tempat tidurnya dengan percabulan, maka dia telah mentaati rambu-rambu keluarga dan telah, ya, menyukakan hati Allah, ya, yaitu hidup dalam pengudusan dan kebenaran. Yang ketiga, saudara, supaya kita, ya, hidup dalam pengudusan, ya, yaitu kita yang ketiga memuliakan Allah. Ayat 4 dan 5 dijelaskan, saudara, saya akan bacakan, ya, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi saudara, ya, ini merupakan segi positif dari perintah Allah. Orang Kristen hendaknya berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang bukan Yahudi masih sesat, tidak mengenal orang-orang yang bukan Yahudi yang tidak mengenal Allah karena mereka hidup dalam kekafiran. Tetapi kita mengenal Allah, kita wajib memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan cara menjauhkan segala bentuk percabulan. Dengan cara apa? Dikatakan supaya kita menjauhi. Dan kita dikatakan supaya kamu masing-masing, ya, seorang mengambil, ya, seorang perempuan menjadi istrimu dan hidup dalam pengudusan. Jadi kita menikah supaya kita dengan jatuh dalam perzinahan. Nah, kita dengan tubuh kita bisa memuliakan Tuhan. Ya. Yang keempat, saudara, mengapa kita hidup dalam pengudusan? Karena kita menghindar hukuman Allah. Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak pandang bulu, menghukum anak-anaknya pada waktu mereka berdosa. Memang benar bagi orang Kristen tidak ada penghukuman, tetapi tidak bebas dari kesedihan harus kita tuai apabila kita menabur daging keras, ya, menabur. Allah memberikan hajaran yang keras kepada orang yang dalam berzina, berdosa. Ya, kita lihat Daud, ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahan, apa Allah membiarkan? Tidak, Allah menghajar dia, tapi Daud mengaku segala dosanya. Tapi dampak dari akibat dosa yang diperbuatnya perzinahan itu, dia harus, saudara, dihukum oleh Tuhan. Ini pengalaman yang sangat pahit baginya. Nah, itu pola hidup yang pertama, yaitu hidup yang kudus. Yang kedua, saudara, hidup yang berkenan kepada Allah seperti apa? Hidup di dalam kasih. Jemaat Tesalonika ada jemaat yang mempraktekkan hidup dalam kasih. Ayat 9, ya, saya bacakan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Rupanya jemaat Tesalonika itu telah mempraktikkan hidup di dalam kasih, saling mengasihi. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunani, saudara,
ada 4 kata untuk melukiskan kasih. Kasih eros. Kasih eros itu kasih fisik, ya, kasih hawa nafsu. Nah, itu dalam pernikahan. Kalau tidak ada kasih eros, tidak mungkin orang akan menikah. Nah, Tuhan izinkan itu. Kasih eros itu tidak salah, tidak berdosa. Kasih yang Tuhan berikan itu semua baik kalau dipakai dalam hal yang benar. Yang kedua, kasih storge. Kasih storge adalah kasih keluarga. Bagaimana masih ada hubungan dengan pertalian, misalnya kakak, adik, famili, dan keponakan. Nah, kasih keluarga. Kemudian kasih filia, kasih dalam persahabatan atau kasih dalam pernikahan. Yang kasih keempat adalah kasih agape, kasih tanpa pamrih. Artinya, ya, tidak perlu harus, ya, orang baik kepada saya baru saya baik kepada saya baru saya berbuat baik. Tidak. Kasih agape, kasih tanpa syarat. Kita bisa mengasihi itu mungkin orang gak senang sama kita atau musuh kita sekalipun. Nah, itulah kasih yang Tuhan inginkan kita lakukan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Nah, kasih yang Paulus maksudkan tertulis dalam ayat 9 itu, saya akan bacakan demikian, ya. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepada kamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Nah, di dalam ayat 9 ini, ya, dikatakan Philadelphias, berarti kasih persaudaraan. Karena orang Kristen termasuk dalam keluarga mempunyai satu Bapa, maka mereka hendaknya saling mengasihi. Allah Bapa mengajar kita untuk kasih mengasihi. Ketika Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, ya, Tuhan Yesus Kristus mengajar kita, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, ya. Jadi Roh Kudus mengajar kita untuk kasih mengasihi ketika Ia mencurahkan kasih Allah dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Nah, saudara kekasih, kasih tidak ada batasnya. Paulus berdoa supaya jemaat Tesalonika lebih bersungguh-sungguh mengasihi. Ayat 10 dikatakannya, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara-saudari wilayah Makedonia. Nah, saudara, jadi mereka jemaat Tesalonika itu, ya, melakukan kasih, ya, terhadap sampai wilayah, ya, disuruh wilayah Makedonia. Tetapi menasih kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh melakukannya. Jadi Paulus berharap supaya jemaat Tesalonika lebih sungguh-sungguh mengasihi, melakukan praktek kasih itu. Kasih Kristen tidak ada batasnya. Paulus berdoa supaya jemaat Tesalonika lebih bersungguh-sungguh mengasihi. Dan Tuhan menjawab, saudara. Kalau kita lihat, Allah menjawab doa itu dalam 2 Tesalonika, saudara, pasal 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain juga makin kuat di antara kamu. Rupanya, saudara, Paulus berdoa supaya jemaat Tesalonika, ya, untuk sungguh-sungguh mengasihi di dalam pasal 4 ayat 10, dan di dalam pasal 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3, rupanya mereka sudah, ya, maju dan mereka melakukan kasih itu. Dikatakannya, imanmu makin bertambah, kasihmu yang lain makin kuat. Nah, sudah artinya jemaat Tesalonika yang didoakan Paulus, mereka bertambah mengasihi. Yang ketiga, yaitu hidup dalam ketenangan, hidup dengan tenang. Nah, saudara, ada anggota jemaat Tesalonika yang hidupnya tidak tertib. Apa maksudnya? Hidup mereka tidak tertib karena mereka tidak mau bekerja. Mereka berpikir, nah, Tuhan Yesus mau datang, yang ngapain kerja-kerja, ngapain susah-susah bekerja, bukankah belajar, bukankah sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang, ya, nggak ada guna kita kerja untuk apa lagi, ya, karena Tuhan Yesus mau datang. Itu alasan mereka nggak mau bekerja. Nah, Paulus menegur, itu nggak benar, nggak boleh begitu. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, kita juga harus berjaga dan juga harus bekerja. Nah, banyak orang menyalahkan, ya, ketika Tuhan mau datang kedua kalinya, mereka nggak mau melakukan apa-apa lagi. Seperti pada abad kedua, saudara, Montanus, ia datang, ya, Yesus akan datang
melepaskan segala ikatan dunia. Maka dia ajaklah pengikut-pengikutnya berkumpul di desa Pepusa, Asia Kecil. Charles Tis Russell, pendiri Saksi Yehova, juga yang mengajak pengikutnya bahwa Tuhan Yesus mau datang. Kedatangan Tuhan Yesus kedua akan terjadi pada tahun 1874. Akhirnya ramanya meleset, Tuhan Yesus nggak datang. Tahun 1877 Tuhan Yesus nggak datang. Ramanya maju lagi tahun 1920, Tuhan Yesus nggak datang. Tambah lagi 5 tahun, 1925, Tuhan Yesus nggak datang. 1972 juga Yesus nggak datang. Dan dibilang Tuhan Yesus akan datang tahun 1975. Rupanya Yesus nggak datang juga tahun 1975. William Miller, pendiri gereja Advent, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang tanggal 10 Oktober 1843. Akhirnya tidak datang Yesus pada 10 Oktober seperti ramalannya. Dia katakan lagi Yesus akan datang 22 Oktober 1844, 1 tahun kemudian. Tuhan Yesus nggak datang lagi. Terakhir sudah 3 orang hamba Tuhan, yaitu Pendeta Hadi Wiryono STH, Guru Injil Dani Supangat, Guru Injil Robert, dalam diktat mengklaim bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua pada Oktober 1992. Alasannya katanya bulan Oktober 1992 orang Yahudi memperingati Hari Raya Sangkakala secara besar-besaran. Terbentuknya Eropa Serikat 1992. Gabungan dari kitab Wahyu dan kitab Daniel, akhir 7 masa, kesusahan berakhir tahun 2000. Membuat berbagai gereja persekutuan di seluruh dunia. Nah, ini saudara amannya, ini meleset semua saudara. Bapak Pendeta Mangapin Sibuai, nah nama sekte kiamat di Bandung ini saudara ya. Menurutnya Tuhan Yesus akan datang kedua kali tanggal 10 November 2003 pukul 24 malam, mengajak pengikutnya berkumpul. Tuhan Yesus nggak datang. Ya, kesalahan dalam meramar kedatangan Tuhan Yesus kedua kali membuat banyak orang Kristen malas bekerja dan mengabaikan tanggung jawab kehidupan rutinnya. Tetapi sungguhnya cara yang benar dalam menantikan kedatangan Tuhan, yaitu melakukan segala pekerjaannya sebaik-baiknya, rajin memberitakan Injil, rajin mendemonstrasikan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Kekristenan menghasilkan manusia yang baik bila kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Jika kita sebagai bos, jadilah bos yang baik dengan murah hati, bersungguh-sungguh. Dan sebagai anggota jemaat atau hamba Tuhan menanti kedatangan Tuhan lebih mendorong kita giat melayani, setia bekerja, mengabarkan Injil Tuhan. Jadi saudara kekasih, dari sini kita melihat saudara, bila kita hidup berkenan kepada Allah dengan 3 cara. Pertama, hidup yang kudus. Kedua, agar hidup kita berkenan kepada Allah, kita harus hidup di dalam kasih. Dan yang ketiga, hidup berkenan kepada Allah, yaitu kita harus hidup dalam tenang artinya melakukan segala aktivitas dengan sungguh-sungguh. Kiranya lewat firman Tuhan yang singkat ini kita diberkati, yang menjadi orang Kristen yang tahu menjalani hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, lewat firman yang kami dengar pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi berkat buat hidup kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Kami bisa hidup berkenan kepada-Mu Tuhan lewat 3 hal yang sudah kami sebutkan, yaitu bagaimana hidup di dalam hidup yang kudus. Biar kami selalu jalan hidup kami hidup yang kudus. Kami juga hidup di dalam kasih dan hidup di dalam tenang, tata tertib, hidup menjalankan tugas kami dengan baik. Dengan pola 3 macam itu, berarti kami Tuhan sungguh-sungguh bisa hidup berkenan
padamu ya Tuhan. Tolong kepada kami agar kami hidup berkenan kepadamu Tuhan. Berkatilah kami sekalian, berkati firman-Mu. Berkatilah semua yang mendengar. Dan kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini.